Program vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepri kini telah memasuki tahap kedua dengan target pemberian vaksin kepada sejumlah anggota TNI Polri, petugas pelayanan publik dari kalangan ASN maupun BUMN, tokoh masyarakat, lansia, hingga kepada awak media. Pemberian vaksin yang dilaksanakan di Aula Wan Sri Beni Dompak Tanjung Pinang ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Kepri dalam mencegah virus COVID-19, terutama bagi petugas pelayanan publik yang berisiko terdampak COVID-19 saat bekerja di lapangan. Pemberian vaksin ini dilakukan selama 2 hari, sejak hari ini Senin tanggal 1 Maret hingga Selasa tanggal 2 Maret mendatang. Salah satu ASN di lingkungan Pemprov Kepri, Prambudi, mengaku tidak ragu saat diberikan vaksin dan merasa vaksinasi memang diperlukan bagi petugas pelayanan publik sepertinya, sehingga mengurangi resiko terpapar dari virus COVID-19. Sebagai acuan juga buat kita, terus yang penting di sini adalah sebagai usaha ikhtiar kita, ikhtiar untuk diri sendiri dan juga tentu dengan lingkungan sekeliling kita, kan itu aja sih. Artinya ya kalau saya pribadi tidak ada salahnya mengikuti anjuran untuk vaksin, kan untuk kesehatan semuanya juga gitu. Selain itu, dalam vaksinasi tahap 2 ini, beberapa tokoh masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas juga mendapatkan kesempatan divaksinasi dengan jenis vaksin khusus lansia. Seperti yang didapatkan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadea. Kalau ada kesempatan pertama untuk vaksin, silakan dilakukan vaksin karena ini adalah untuk imunisasi ataupun kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Ini harapan saya dan mudah-mudahan vaksin ini membawa manfaat buat seluruh orang yang sudah divaksin. Dalam vaksinasi COVID-19 tahap kedua termin pertama ini, setidaknya terdapat sekitar 200 orang yang menerima vaksin, mulai dari anggota TNI Polri dan sejumlah ASN di Pemprov Kepri, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, hingga kepada insan pers di Kota Tanjung Pinang. Dinas Kesehatan Kepri sebagai penyelenggara kegiatan ini menargetkan pemberian vaksin kepada petugas pelayanan publik sebanyak 148.582 orang dan kelompok usia lanjut sebanyak 143.612 orang dapat diselesaikan dengan ditargetkan hingga bulan April mendatang. Muhammad Azharullah, GoTV News melaporkan.